Saya pernah membuat survei kecil-kecilan, mini survei mengenai manfaat dari SOP di tempat kerja. Dan hasilnya cukup mencengangkan. SOP yang saya jalankan kurang lebih 2 tahun dari 2007 hingga 2008 membuahkan hasil seperti berikut ini. Bahwa 90% SOP di tempat kerja berfungsi hanya sebagai arsip. Mengapa? Karena sebagian besar penulis SOP kurang terampil atau kurang terlatih. Ya. Atasan memberikan tugas pada bawahan, silakan buat prosedur atau SOP. Kemudian bawahan bertanya, bagaimana caranya? Lalu atasan menjawab, mudah sekali, tinggal tulis apa yang Anda kerjakan. Write what you do. Akhirnya anak buah menulis apa yang mereka lakukan tanpa pembekalan yang semestinya. Ya. Alasan yang lain adalah bahwa SOP dibuat kurang sesuai dengan profil penggunanya. Penggunanya ahli diberikan SOP yang sangat dalam rinci. Sebaliknya, penggunanya pemula diberikan panduan SOP yang sangat dangkal berupa bagan alir yang tidak mudah membacanya. Yang ketiga adalah bahwa penulis SOP kurang memahami mengenai format SOP. Seharusnya narasi dibuat bagan alir, seharusnya foto dibuat video, atau sebaliknya. Dan yang terakhir adalah bahwa sebagian besar organisasi yang ada saat ini tidak mempunyai panduan penulisan SOP, atau mereka tidak punya prosedur penulisan prosedur. Apa yang terjadi ketika sebuah organisasi tidak memiliki panduan ini? Maka satu bagian boleh menggunakan format tertentu, misalkan bagian marketing lebih suka menggunakan bagan alir dengan 8 sampai 10 simbol. Bagian HRD menggunakan format narasi. Bagian yang lain menggunakan penomoran tertentu. Bagian yang lain menggunakan font yang kecil dan sebagainya. Ada ketidakteraturan. Sebuah prosedur penyusunan prosedur dibutuhkan oleh penulis SOP sebagai panduan. Tidak saja mengenai format-format, tetapi juga keefektifan, panduan, pemahaman mengenai apa yang harus saya tulis ketika saya menuliskan tujuan SOP. Apa yang harus saya tulis ketika saya menuliskan tanggung jawab, ketentuan, prosedur, dan seterusnya. Pada pelatihan SOP Life Cycle yang saya adakan, saya mengajarkan penulis SOP menyusun SOP mulai dari pemahaman proses bisnis. Pelatihan saya dimulai dengan pemahaman bagaimana memetakan bisnis, memetakan proses yang ada dalam organisasi. Mulai dari proses-proses yang berhubungan dengan pelanggan, customer related processes, persiapan atau perencanaan, sampai penerapan, instalasi, produksi, hingga delivery, pengiriman, atau after sale, dan seterusnya. Ketika peta proses sudah jadi, langkah berikutnya adalah memprofil setiap proses, mendeskripsikan setiap proses, apakah masukannya, apakah kegiatannya, dan apakah outputnya. Berdasarkan proses profil yang ada, maka penulis SOP bisa menyusun SOP dari proses yang ada. Bahkan bagian lain bisa menggunakan proses profil untuk menyusun job profile, untuk membuat KPI, dan bahkan untuk rencana bisnis ke depan. Sampai jumpa di pelatihan saya SOP Life Cycle.